Halo semuanya, apa kabar? Udah siap MPLS? Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang protokol kesehatan new normal dan juga PDR. Sebelum masuk ke protokol kesehatan, pertama-tama apa sih itu new normal? Konsep ini menjadi pola hidup baru yang akan dijalani masyarakat saat aturan pembatasan dilonggarkan. New normal adalah beradaptasi dalam bentuk penyesuaian perilaku masyarakat untuk kembali beraktivitas normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar Indonesia bisa segera memenangi COVID-19 dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Mengapa sih kita butuh kenormalan baru? Saat ini, tingkat infeksi dan kematian akibat COVID-19 masih belum signifikan penurunannya. Di sisi lain, keadaan ekonomi juga kian melemah. Sehingga, new normal sendiri dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki kedua aspek tersebut secara beriringan. Lalu bagaimana kita sebagai masyarakat menghadapi masa new normal sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku? Pertama-tama, ubah perilaku kita menjadi lebih disiplin dan taat. Misalnya, saat bepergian keluar rumah, kita harus rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak aman, dan bersedia diperiksa suhu tubuhnya di setiap tempat umum. Lakukan isolasi mandiri jika memang terpapar atau berinteraksi dengan orang dalam pengawasan atau pasien dalam pengawasan. Lalu, kapan new normal dijalankan? Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi suatu daerah agar new normal dapat dijalankan. Pertama, jumlah kasus positif dan jumlah kematian berkurang. Kedua, kapasitas pelayanan kesehatan tersedia dengan baik. Ketiga, dunia usaha sudah siap dengan SOP atau aturan baru di tempat kerja. Dan yang keempat, masyarakat makin disiplin dengan penerapan protokol baru untuk berkegiatan. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar second wave atau gelombang kedua COVID-19 tidak terjadi. Dalam kondisi new normal ini juga, pemerintah menerapkan belajar dari rumah atau BDR. BDR sendiri merupakan program yang diluncurkan pada tanggal 12 April 2020 sebagai alternatif belajar di tengah pandemi virus corona. Upaya itu dilakukan Kemendikbud untuk memastikan agar dalam masa yang sulit ini, masyarakat terus mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelajaran dari rumah, salah satunya melalui media televisi dengan jangkauan terluas di Indonesia. Upaya untuk membangun pendidikan bermutu ketika menghadapi pandemi ini disambut baik oleh Netflix, yang berkontribusi menyediakan konten kelas dunia untuk bekerja sama dengan pemerintah tanpa biaya. Film dokumenter Netflix ini mulai ditayangkan melalui TVRI pada tanggal 20 Juni 2020. Program BDR di TVRI ditujukan untuk membantu peserta didik, orang tua, dan guru yang memiliki keterbatasan akses internet baik karena kendala ekonomi maupun geografis. Beberapa tips untuk dapat tetap belajar efektif di rumah. Yang pertama, tetap mandi pagi. Mandi pagi dengan air dingin akan membuat peredaran darah menjadi lancar, sehingga membuat tubuh terasa lebih segar dan bikin gak ngantuk lagi. Yang kedua, atur waktu. Bikin schedule singkat tentang kegiatan harianmu akan membantu hidupmu lebih terorganisir. Kamu jadi tahu apa yang seterusnya akan kamu lakukan. Jadi, gak akan bengong main HP dan malah bingung mau ngapain. Dan yang ketiga, set goal kamu. Ketika kamu belajar nggak ada tujuan, kamu akan cenderung cepat bosan dan putus asa, karena kamu merasa materinya sangat susah dan nggak beres-beres. Tetapi, ketika kamu menentukan, hari ini aku akan ngerjain 10 soal matematika, atau minggu ini aku akan menyelesaikan materi bab 1. Ketika itu semua tercapai, kamu akan merasa berhasil dan bisa menentukan goals berikutnya. Karena kamu tahu pasti apa yang akan kamu tuju, belajar pun jadi lebih efektif dan gak akan bingung apa yang mau dipelajari. Jadi, apa goals kamu?